Bayangkan sejenak, kita sedang berdiri di tengah padang pasir yang sunyi. Angin gurun berhembus membawa debu dan butiran pasir yang menusuk wajah. Dari kejauhan, terlihat dinding-dinding batu raksasa yang dipahat dengan begitu indah. Pahatan itu bukan karya mesin modern, melainkan hasil tangan manusia ribuan tahun yang lalu. Rumah-rumah itu tak sederhana. Ada yang menjulang tinggi, ada yang kokoh memanjang. Seakan-akan gunung batu pun tunduk pada kehebatan para pemahatnya. Inilah sisa-sisa kejayaan sebuah bangsa besar yang pernah hidup di muka bumi. Sebuah bangsa yang begitu maju, begitu perkasa, hingga tak ada satupun kaum di sekitarnya yang berani menantang mereka. Mereka adalah kaum Tsamud, bangsa yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran abadi bagi umat manusia. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sekedar runtuhan itu. Karena setiap pahatan, setiap bekas rumah batu bukan hanya simbol kejayaan, tapi juga tanda kehancuran. Reruntuhan itu adalah saksi bisu bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, ia tidak akan pernah bisa melawan kehendak Allah. Saudaraku, kisah Tsamud bukan sekedar cerita masa lalu. Kisah ini adalah cermin bagi kita hari ini. Kita hidup di zaman teknologi super canggih, di era gedung pencakar langit, mesin raksasa, bahkan kecerdasan buatan. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah kemajuan itu membuat kita lebih dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Apakah kamu lebih kuat penciptaannya daripada langit? Allah lah yang membangunnya." Ayat ini seakan menohok manusia yang merasa dirinya hebat. Karena pada akhirnya, sehebat apapun peradaban, tidak ada artinya jika manusia lupa siapa penciptanya. Kisah kaum Tsamud adalah kisah tentang kesombongan yang membawa kehancuran. Mereka punya kekuatan fisik, keahlian teknik, dan peradaban tinggi. Tapi semuanya runtuh hanya dalam sekejap. Maka mari kita buka lembar demi lembar kisah ini. Mari kita telusuri siapa mereka, bagaimana mereka hidup, siapa nabi yang diutus di tengah-tengah mereka, hingga apa yang akhirnya membuat Allah menurunkan azabnya. Karena saudaraku, sejarah ini bukan hanya untuk dikenang. Sejarah ini adalah peringatan. Peringatan agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Setelah kaum Ad binasa karena angin topan yang dahsyat, bumi seakan sepi dari bangsa besar. Namun, sejarah mencatat, setelah itu muncullah sebuah kaum baru. Mereka bukan bangsa lemah. Mereka tumbuh menjadi bangsa yang lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih maju. Mereka adalah kaum Tsamud. Kaum ini disebut-sebut sebagai keturunan dari kaum Ad. Jika kaum Ad terkenal dengan tubuhnya yang tinggi besar dan kekuatan fisiknya yang luar biasa, maka kaum Tsamud terkenal dengan keahlian teknik dan kecerdikan akalnya. Mereka tinggal di sebuah kawasan yang disebut Al-Hijr, sebuah lembah luas yang dikelilingi pegunungan batu di utara Jazirah Arab. Lokasi ini sekarang dikenal dengan sebutan Madain Salih di Arab Saudi. Bagi seorang pengembara yang lewat di kawasan itu, pemandangan yang tampak sungguh menakjubkan. Gunung-gunung batu dipahat menjadi rumah megah. Lembah-lembah dipenuhi bangunan yang rapi. Sebagian bahkan memiliki ukiran indah. Tak mudah membayangkan bagaimana sebuah bangsa ribuan tahun lalu bisa membuat mahakarya sebesar itu tanpa teknologi modern. Al-Quran menyinggung hal ini dengan sangat jelas. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan penuh keterampilan. Surat Asy-Syu'ara ayat 149. Ayat ini menggambarkan kecanggihan mereka. Mereka tidak hanya membangun rumah dari tanah liat atau batu bata sederhana, melainkan memahat gunung untuk dijadikan istana tempat tinggal. Bayangkan betapa besar tenaga dan keahlian yang dibutuhkan. Kaum Tsamud pun dikenal memiliki sistem kehidupan yang makmur. Mereka menguasai lahan subur, memiliki hewan ternak dalam jumlah besar, dan hidup dalam keteraturan sosial. Singkatnya, mereka adalah bangsa yang berperadaban tinggi di masanya.
Namun di balik kejayaan itu, mereka juga mewarisi kelemahan besar dari kaum sebelumnya, kesombongan dan penyembahan berhala. Mereka hidup bergelimang kemewahan, namun hatinya kosong dari iman. Mereka menyembah patung-patung dan kekuatan-kekuatan selain Allah. Sejarah mencatat bahwa setiap kali manusia mencapai puncak kejayaan, seringkali muncul godaan besar untuk melupakan pencipta. Dan itulah yang terjadi pada kaum Tsaud. Mereka merasa bahwa kekuatan mereka berasal dari diri sendiri. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Padahal Allah lah yang memberi mereka kekuatan itu. Saudaraku, bukankah ini sangat mirip dengan keadaan zaman sekarang? Kita melihat manusia modern berbangga dengan gedung pencakar langit, dengan teknologi super canggih, dengan kekuatan militer yang menakutkan. Sebagian merasa seakan dunia bisa mereka genggam, seolah mereka tidak membutuhkan Tuhan. Kisah Tsamud mengajarkan kita, semua kejayaan itu bisa runtuh hanya dengan satu tiupan perintah Allah. Dari latar belakang inilah, Allah mengutus seorang nabi mulia dari kalangan mereka sendiri. Seorang lelaki yang mereka kenal sejak kecil, seorang yang tidak pernah berbuat dusta, dan seorang yang membawa risalah tauhid. Dialah Nabi Shalih alaihi salam. Di tengah bangsa Tsamud yang megah dan penuh kesombongan itu, lahirlah seorang lelaki yang kelak akan menjadi cahaya kebenaran. Namanya adalah Shalih, seorang laki-laki dari keturunan bangsawan Tsamud. Sejak kecil, Shalih dikenal berbeda. Ia tumbuh dengan akhlak mulia, tutur kata yang lembut, dan kecerdasan yang melebihi orang-orang sebayanya. Para tetua kaum Tsamud melihatnya sebagai sosok yang bijak, jujur, dan berpotensi menjadi pemimpin besar. Tidak heran, sebelum diutus menjadi nabi, ia sudah sangat dihormati oleh kaumnya sendiri. Namun, Allah memiliki rencana yang lebih agung untuk dirinya. Shalih dipilih sebagai rasul untuk membimbing kaumnya menuju jalan tauhid. Tugas yang amat berat, karena ia harus menghadapi sebuah bangsa yang telah terjebak dalam kesyirikan dan kesombongan. Nabi Shalih mulai menyeru kaumnya dengan cara yang lembut. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Maka mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, lagi memperkenankan doa hambanya." Surat Hud 61. Kalimat itu sederhana, penuh kelembutan, namun juga sangat tegas. Shalih tidak datang dengan membawa kepentingan pribadi. Ia tidak meminta upah, tidak mengharapkan jabatan. Yang beliau inginkan hanyalah kaumnya meninggalkan berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, apa tanggapan kaum Tsamud? Sebagian kecil dari mereka tersentuh dan beriman. Mereka melihat kejujuran Shalih dan merasa bahwa seruannya adalah kebenaran. Tetapi, sebagian besar justru menolak dengan angkuh. Mereka berkata dengan nada merendahkan, "Hai Shalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya, kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap ajaran yang kamu serukan kepada kami." Surat Hud 62. Betapa menyakitkan bagi Nabi Shalih. Kaumnya sendiri, yang mengenalnya sejak kecil sebagai orang terbaik, kini menuduhnya membawa ajaran sesat. Mereka lebih memilih mempertahankan tradisi nenek moyang daripada menerima kebenaran. Saudaraku, inilah ujian yang dialami hampir semua nabi. Mereka datang bukan untuk mencari pujian,
melainkan untuk meruntuhkan berhala-berhala kebiasaan yang telah mendarah daging. Dan biasanya, orang yang paling keras menentang adalah pemuka-pemuka kaum yang takut kehilangan pengaruh. Demikian pula yang terjadi pada Nabi Shalih. Para pemimpin Tsamud yang hidup dalam kemewahan merasa terganggu dengan ajaran tauhid. Mereka khawatir jika ajaran Shalih diikuti, kekuasaan dan kehormatan mereka akan hilang. Maka mereka menantang, jika memang Shalih benar-benar utusan Allah, buktikan dengan sebuah mukjizat. Tantangan itu bukan sekedar keinginan, namun lebih kepada kesombongan. Mereka ingin membungkam Shalih dengan sesuatu yang mustahil. Namun Allah justru menjadikan tantangan itu sebagai jalan untuk memperlihatkan kekuasaannya. Dari samalah, kemudian muncul mukjizat besar, unta betina yang keluar dari batu besar. Nabi Shalih berkata kepada kaumnya, "Inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Biarkanlah dia makan di bumi Allah ini, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, agar kamu tidak ditimpa azab yang pedih." Surat Hud 64. Mukjizat ini bukan sekedar keajaiban, tetapi juga ujian. Apakah kaum Tsamud mau tunduk kepada perintah Allah, atau tetap keras kepala dalam kesombongan mereka? Mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Shalih bukanlah mukjizat biasa. Kaum Tsamud sendiri yang memintanya, bahkan dengan syarat yang tampak mustahil. Para pemuka mereka berkata, "Hai Shalih, bawakanlah kepada kami suatu mukjizat, jika kamu betul-betul termasuk rasul-rasul itu." Mereka menunjuk sebuah batu besar dan menantang Shalih. "Jika engkau benar-benar utusan Allah, keluarkan seekor unta betina yang sedang hamil, yang keluar hidup-hidup dari batu itu." Permintaan itu terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seekor makhluk hidup bisa keluar dari batu yang keras? Tetapi Shalih ingin penuh keyakinan berdoa kepada Allah. Dan tiba-tiba batu besar itu retak, berguncang, dan dari dalamnya keluarlah seekor unta betina raksasa dengan tubuh yang sehat dan gagah, persis seperti yang mereka minta. Kaum Tsamud terkejut, mulut mereka ternganga, mata mereka tak percaya. Sebagian langsung beriman, mengakui bahwa Shalih benar-benar utusan Allah. Namun, sebagian lain tetap membeku dalam kesombongan. Mereka menolak, bahkan mencari alasan untuk tetap tidak taat. Nabi Shalih kemudian menegaskan bahwa unta ini adalah unta Allah. Ia bukan milik pribadi, bukan pula milik kaum Tsamud. Allah menetapkan aturan yang sangat jelas. Unta itu harus dibiarkan hidup, tidak boleh disakiti, dan diberi giliran minum. 1 hari untuk unta, 1 hari untuk ternak kaum Tsamud. Awalnya aturan ini dipatuhi. Unta itu minum dengan tenang, dan pada hari-hari berikutnya, ternak mereka mendapat giliran. Namun, unta betina ini menjadi semakin besar, semakin banyak meminum air, dan semakin menakutkan bagi sebagian orang. Para pemuka yang hatinya dipenuhi iri mulai berbisik, jika unta ini terus hidup, pengaruh Shalih akan semakin kuat. Kita harus melakukan sesuatu. Maka muncullah sebuah makar, sebuah rencana jahat yang akan mengubah sejarah. Mereka menghasut orang-orang lemah, menyebarkan kebencian terhadap unta itu, hingga akhirnya diputuskan unta betina itu harus dibunuh. Dalam satu malam gelap, beberapa lelaki terpilih bergerak diam-diam. Mereka menyergap unta itu, dan dengan penuh kebengisan mereka menyembelihnya. Teriakan unta menggema di lembah Al-Hijr. Bayi unta yang masih kecil berlari ketakutan, kemudian melarikan diri ke puncak gunung dan lenyap. Keesokan paginya, Nabi Shalih melihat apa yang telah mereka lakukan. Wajah beliau penuh kesedihan, namun juga amarah. Beliau berkata kepada kaumnya dengan suara yang bergetar, "Bersenang-senanglah kamu di rumahmu selama 3 hari.
Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. 3 hari, hanya 3 hari waktu yang tersisa. Bagi kaum Tsamud, 3 hari untuk bertaubat, 3 hari untuk menyadari kesalahan mereka. Namun sayang, bukannya bertaubat, mereka justru semakin menantang. Mereka bahkan berusaha membunuh Nabi Shaleh agar dakwahnya terhenti. Hari pertama, wajah mereka berubah pucat. Hari kedua, wajah mereka memerah. Hari ketiga, wajah mereka menghitam kelam. Semua tanda-tanda azab sudah jelas di depan mata. Dan tepat ketika janji Allah datang, bumi mulai berguncang hebat. Suara petir mengguncang langit, suara ledakan menggetarkan dada. Dalam sekejap, kaum yang perkasa itu tersungkur tak bernyawa. Tubuh mereka kaku, wajah mereka membeku. Al-Quran menggambarkan, maka mereka dibinasakan oleh suara yang sangat keras. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Bayangkan, sebuah bangsa yang begitu kuat, yang mampu memahat gunung, yang hidup dalam kemewahan, hancur hanya dengan satu teriakan dari langit. Tidak ada pedang, tidak ada pasukan, hanya satu kalimat perintah dari Allah, dan semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah rumah-rumah batu yang kosong. Reruntuhan itu berdiri membisu, menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya murka Allah terhadap manusia yang durhaka. Kisah kaum Tsamud bukan sekadar catatan sejarah yang terkubur di masa lalu. Dalam Islam, kisah ini menjadi peringatan abadi yang terus disebut dalam Al-Quran, diulang-ulang dalam berbagai surah, agar setiap generasi manusia tidak melupakan pelajaran besar di dalamnya. Allah menyebut kaum Tsamud dalam banyak ayat, bahkan salah satu surah dalam Al-Quran diberi nama Asy-Syams, yang di dalamnya Allah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, hingga jiwa manusia, lalu menceritakan tentang kaum Tsamud dan kedurhakaan mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya kisah ini sebagai pelajaran. Rasulullah SAW pun sangat menekankan agar umat Islam berhati-hati ketika berhubungan dengan peninggalan kaum Tsamud. Dalam sebuah perjalanan menuju Perang Tabuk, beliau bersama para sahabat melewati wilayah Al-Hijar yang saat ini dikenal sebagai Madain Soleh. Saat itu, sebagian sahabat mengambil air dari sumur-sumur peninggalan kaum Tsamud untuk minum dan mengolah adonan roti. Namun Rasulullah SAW segera melarang. Beliau memerintahkan agar air itu dibuang, adonan roti diberikan kepada hewan, dan sumur-sumur itu ditutup. Lalu beliau bersabda dengan penuh peringatan, "Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang diazab, kecuali dalam keadaan menangis. Jika tidak, janganlah kalian masuk, agar tidak menimpa kalian apa yang menimpa mereka." Kalimat ini begitu dalam. Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwa peninggalan kaum yang diazab bukanlah tempat wisata, bukan pula tontonan. Ia adalah kuburan sejarah, tempat manusia harus menundukkan kepala, menangis, dan mengambil pelajaran. Hari ini, reruntuhan kaum Tsamud masih berdiri kokoh di utara Madinah. Bukit-bukit batu yang dipahat menjadi rumah masih bisa disaksikan. Bahkan situs itu kini menjadi salah satu lokasi arkeologi terkenal di Arab Saudi. Namun bagi seorang Muslim, melihat tempat itu bukan untuk berdecak kagum, melainkan untuk merenung. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, bahwa kekuatan dan teknologi bukanlah jaminan keselamatan. Kaum Tsamud membuktikan hal itu. Mereka ahli teknik, mampu memahat gunung, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi semua itu tak berguna ketika mereka ingkar kepada Allah. Kedua, bahwa kesombongan adalah penyakit yang membinasakan. Al-Quran menyebutkan mereka sesungguhnya telah diberi petunjuk oleh Allah melalui Nabi Soleh, namun mereka memilih berpaling. Allah berfirman, "Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan daripada petunjuk.
Maka mereka ditimpa petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini bukan hanya untuk kaum Tsamud, tetapi juga untuk kita semua. Apakah kita hari ini termasuk orang-orang yang lebih menyukai cahaya petunjuk, atau justru lebih nyaman hidup dalam buta kemaksiatan? Ketiga, bahwa sunatullah berlaku untuk setiap bangsa. Ketika sebuah kaum hidup dalam kesyirikan, kesombongan, dan durhaka, maka azab Allah bisa datang kapan saja. Bukan karena Allah kejam, tetapi karena manusia sendiri yang mengundang kebinasaan. Saudaraku, umat Islam sejak dulu sampai sekarang memandang kisah Tsamud sebagai cermin diri, karena setiap zaman punya Tsamudnya sendiri. Bisa berupa bangsa yang sombong dengan teknologi, bisa berupa individu yang merasa tak butuh Allah, atau bisa juga berupa masyarakat yang lebih memilih hawa nafsu daripada ketaatan. Maka kisah Tsamud adalah pesan universal. Jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Saudaraku, perjalanan sejarah kaum Tsamud bukanlah sekadar kisah kuno yang tertulis di lembaran kitab suci. Ia adalah cermin yang Allah hadirkan untuk kita semua. Tsamud adalah bangsa yang perkasa, ahli dalam teknologi pada zamannya, mampu menaklukkan gunung, membangun istana megah dan hidup dalam kemewahan. Namun semua itu runtuh seketika, ketika kesombongan dan keangkuhan telah menguasai hati mereka. Mereka menolak kebenaran, menutup telinga dari nasihat Nabi Soleh, bahkan meremehkan tanda kebesaran Allah berupa unta betina. Hingga akhirnya Allah turunkan azab yang mengguncang peradaban mereka, meninggalkan sisa-sisa reruntuhan yang kini menjadi saksi bisu. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 9 hingga 14. Dan kaum Tsamud yang memotong batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, yaitu tentara yang banyak, semuanya telah berbuat dolim dalam negeri itu. Lalu mereka memperbanyak kerusakan di dalamnya. Maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka cambuk azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun bangsa yang mampu berdiri kokoh jika kesombongan telah menguasai mereka. Sejarah selalu berulang. Ketika manusia merasa paling kuat, paling pintar, dan paling kaya, lalu melupakan Tuhannya, maka kehancuran akan datang dengan cara yang tidak mereka sangka. Refleksi ini penting untuk kita, umat Islam di masa kini. Kita hidup di era modern dengan teknologi canggih, pencakar langit yang menjulang, kendaraan super cepat, bahkan kemampuan menjelajah angkasa. Tetapi apakah semua itu membuat kita lebih dekat kepada Allah, atau justru semakin menjauh? Apakah kemajuan hari ini menjadikan kita lebih rendah hati, atau malah lebih angkuh? Kisah kaum Tsamud adalah peringatan bahwa kemajuan tanpa iman hanyalah jalan singkat menuju kehancuran. Sebaliknya, kekuatan yang dipandu dengan ketundukan kepada Allah akan menjadi rahmat, baik bagi diri sendiri maupun bagi seluruh alam. Maka marilah kita ambil hikmahnya. Jangan pernah merasa terlalu kuat hingga meremehkan perintah Allah. Jangan pernah merasa terlalu modern hingga melupakan doa dan ibadah. Dan jangan pernah merasa terlalu aman, sebab keamanan sejati hanya ada pada ridhonya. Di akhir kisah ini, marilah kita jadikan doa sebagai penutup. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang rendah hati. Jauhkanlah kami dari sifat sombong dan angkuh seperti kaum-kaum terdahulu yang Engkau binasakan. Berikanlah kepada kami kekuatan iman, agar setiap nikmat dunia menjadi jalan menuju ridhomu. Sahabat sekalian, jika kisah ini memberikan manfaat dan mengingatkan kita akan pentingnya iman di tengah kehidupan modern, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Sebab dengan begitu, Anda telah ikut menyebarkan pelajaran berharga dari sejarah Islam kepada lebih banyak orang. Ingatlah, sejarah bukan sekadar untuk diceritakan, melainkan untuk direnungkan dan dijadikan pedoman. Semoga kita tidak hanya menjadi penonton kisah, namun juga pengambil hikmah yang setia.